Halo sahabat semua, bertemu kembali dengan channel On Road Indonesia bersama saya Bang Aris di sini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini sehingga bisa berkembang lebih baik lagi. Di siang hari ini kita berada di sebuah lokasi, ya teman-teman semua harusnya yang sekitar Jakarta Pusat dapat menebaknya dengan baik. Di sebelah kanan itu adalah stasiun Cikini, ya, dan di depannya itu adalah sentral perdagangan emas gold, mungkin ibu-ibunya yang tahu, ya. Di kiri kita itu banyak lampu-lampu penerangan jalan. Ini lampu PJU yang sudah dikonvert ke lampu LED, smart LED, sehingga Jakarta sampai hemat ratusan miliar setiap tahunnya untuk pembayaran distribusi listrik, ya. Nah, stasiun Cikini ini ya merupakan stasiun yang lama dan sudah ada sejak dari zaman Belanda, ya, namanya dulu Cikini. Namun rel keretanya sendiri sebenarnya sudah dibangun dari sejak tahun 1860-an sampai 1870, ya, dulu ke atas, dan itu sudah sampai ke Bogor yang namanya Buitenzorg, ya. Rel ini katanya sih merupakan bukan rel layangnya, ya, tadinya itu ada di bawah, ya, merupakan jalur kereta api tertua di Indonesia yang dibangun oleh Belanda, karena memang Belanda punya kepentingan untuk menghubungkan Jakarta kota dengan Bogor atau Buitenzorg. Tapi kita sementara itu di skip dulu, ya. Kita akan lihat di sini, ya, di sepanjang jalur Cikini yang tadi mungkin sahabat-sahabat bisa lihat, ya, dari sejak awal video bahwasannya ada yang bisa memperhatikan bahwa semua kabel udara itu sudah ada di dalam tanah, ya, sudah masuk ke dalam gorong-gorong atau jalur terowongan bawah tanah khusus untuk penempatan kabel-kabel utilitas. Kabel-kabel utilitas yang dimasukkan ke dalam tanah yaitu kabel fiber, kabel telepon, kabel listrik, ya. Dan mungkin ada kabel lain yang kita tidak mengetahuinya, atau mungkin pipa-pipa yang ada di udara dimasukkan ke tanah sehingga semuanya terlihat rapi. Nah, proyek ini namanya proyek SJUT, ya, sarana jaringan utilitas terpadu. Terpadu karena ada banyak jaringan. Di kanan itu jalur pedestrian, ya, di kiri kanan, dan sangat lebar yang di bagian kanannya dibanding yang kiri. Sebelah kiri ini metropol. Nah, kita menuju ke arah proklamasi, ya, atau pegangsaan, ya, arah pegangsaan, atau nantinya di ujung arah Tambak. Di kiri kanan, ya, di sebelah kiri ini kiri kanan, ya, kita bisa lihat lampu-lampu LED yang sudah dipasang oleh pemerintah DKI Jakarta untuk tetap melanjutkan penghematan dan efisiensi di biaya kelistrikan dan penerangan yang lebih bagus, ya, dibandingkan dengan lampu yang sebelumnya dipakai, ya, lampu biasa yaitu high pressure sodium. Pas di depan sana itu adalah kawasan Tugu Proklamasi, ya, itu ada kelihatan di kanan. Di sanalah Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, 17 Agustus, ya. Nah, di jalur sini nih masih banyak kabel-kabel, ya, yang berseliweran. Nah, ini rencananya akan ada 61 titik, ya, di Jakarta yang akan dimasukkan, dipasang SJUT, ya, sarana jaringan utilitas terpadu. Kemudian kabel-kabel dimasukkan ke sana, bukan dipasang tapi di instalasi, dibuat konstruksinya. Ini coba contohnya yang nyebrang gini, ya, ini juga akan cukup rumit, ya. Nah, tadi kembali ke kereta, ya. Jadi jalur kereta Jakarta Bogor itu adalah jalur yang paling tua, dan tadinya itu yang dari Manggarai ke kota itu nggak lewat atas, dan itu lewat atas itu layang dimulai pada tahun 1992 di zaman Pak Soeharto. Nah, dulunya di Cikini tadi itu ada tram, ya, di zaman Belanda itu ada tram, ya. Dan ada dulu namanya peristiwa Cikini, ya, salah satu peristiwa yang bersejarah di mana Presiden Soekarno sempat mengalami percobaan pembunuhan, ya, ada peledakan granat
di sekitar Cikini situ, namun tidak berhasil karena di situ ada namanya perguruan Cikini di mana anak-anak beliau bersekolah. Oke, kalau di sini kita lihat di kiri kanan memang masih banyak kabel berseliweran ya. Nah, di depan sana itu untuk kelancaran arus lalu lintas ya, dibangunlah underpass ya. Sebenarnya underpassnya sudah lama, tapi ini sangat membantu arus lalu lintas dari arah Tambak atau Manggarai ya, atau dari arah Cikini tadi atau Diponegoro yang menuju ke Pramuka, yang menuju ke arah Jatinegara. Dengan adanya underpass ini sangat memperlancar arus lalu lintas. Biasanya ya, sebelum underpass ini macetnya cukup lama menunggu lampu merah ya. Lampu merah di sekitar ini nih, perempatan Pramuka dengan Salemba ya, kemudian ke arah Jatinegara sini ya. Dahulunya. Nah, sekarang ini sudah sangat lancar dan tidak lagi bertumpuk di sini. Kiri kanannya juga relief-reliefnya bagus ya. Oke, nah ke arah sana itu adalah ke arah Jatinegara ya, Jatinegara Timur dan Jatinegara Barat, tapi pasti akan lewat Jatinegara Timur karena ini arah Matraman Raya. Ini kita berada di Jalan Matraman Raya. Nah, kembali ke SJUT itu tadi ya, target dari pemerintah Kota Jakarta adalah merapikan ya kabel udara yang ada masuk ke dalam tanah itu sepanjang 200 km, dan di sekitar 61 titik tadi ya, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat ya. Nah, Jakarta Utara informasinya tidak kelihatan di sini ya. Nah, sementara itu yang bisa kita bersama lihat perkembangan Jakarta ya di sekitar sini ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu.